Halo, selamat datang kembali ke channel saya, channel Dr. Winfrey. Pada video kali ini kita akan membahas suatu bahan aktif yang sekarang ini sering banget digunakan, terutama untuk produk-produk skincare, terutama produk skincare Korea. Sekarang lagi happening banget, yaitu adalah yang disebut dengan Centella Asiatica. Nah, Centella Asiatica ini memang dikenal memiliki berbagai banyak manfaat ya. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk kalian selalu subscribe, share, like, dan komen. Nah, Centella Asiatica sesuai namanya Asiatica ya, berarti dia memang ditemukan banyak di area atau regio Asia, terutama di Indonesia, Filipina, India, Madagaskar, dan lain sebagainya. Nah, memang untuk Centella Asiatica ini memiliki berbagai macam nama, nggak cuma Centella Asiatica. Jadi kalau kalian menemukan yang dengan nama lain seperti Gotu Kola, ada yang disebut dengan Tiger Grass, Chica, kalau di Indonesia disebut dengan tanaman pegagan. Nah, jadi memang Centella Asiatica ini dikenal dia memiliki banyak manfaat, misalnya seperti photo aging ya, mengatasi luka, bisa mengatasi namanya striae, selulit ya, kemudian ada yang disebut dengan eczema. Nah, jadi memang untuk Centella Asiatica ini memang memiliki banyak sekali manfaat. Nanti akan kita bahas lebih lanjut atau lebih detail. Nah, Centella Asiatica ini sendiri kalau kita lihat memang yang berperan penting itu adalah sebenarnya ekstrak dari daunnya. Jadi kalau kalian lihat di suatu produk itu ada yang disebut dengan Centella Asiatica Extract Leaf. Nah, itu berarti memang di dalam kandungan komponen utamanya itu dia mengambil dari bagian daun, karena memang komponen aktif atau bahan utama yang memang memberikan banyak manfaat tersebut ada di bagian daun dibandingkan dengan di bagian batang maupun di akarnya. Nah, lalu bahan atau komponen aktif apa sih yang terkandung di dalam daun dari Centella ini? Yaitu misalnya yang paling penting itu adalah yang disebut dengan pentacillic triterpen ya. Jadi pentacillic triterpen ini dia memiliki kandungan terutama yang termasuk di dalamnya itu adalah asiaticoside ya, madecasoside, madecasic acid, ada yang disebut dengan asiatic acid. Nah, jadi keempat ini merupakan komponen utama lah dari triterpenoid yang terkandung dalam kandungan dari ekstrak Centella ini. Nah, untuk Centella Asiatica ini memang memiliki beberapa bentuk untuk kita gunakan, misalnya dalam bentuk oral atau minum, injeksi, maupun dalam bentuk topikal ya, misalnya dalam bentuk krim maupun serum dengan konsentrasi tertentu. Misalnya kalau bentuk topikal bisa kita gunakan dalam konsentrasi misalnya 2,5%, 5% ya, atau bahkan sampai 10%. Misalnya kalau untuk konsentrasi yang lebih tinggi bisa kita gunakan dalam bentuk serum. Tapi idealnya dia cukup efektif di kadar 5% dalam bentuk krim ya, ataupun serum. Nah, Centella Asiatica ini memang kalau kita lihat yang pertama, dia memiliki kemampuan untuk sebagai wound healing ya. Dia untuk proses penyembuhan luka, makanya nggak heran kalau kita bisa lihat Centella Asiatica ini digunakan untuk pasien-pasien yang memiliki misalnya luka akibat kulit kering ya, bekas operasi, atau pasien dengan luka bakar. Nah, sering digunakan. Nah, kalau kita sendiri sering menggunakan untuk pasien-pasien dengan yang dehidrasi kulit yang mengalami dehidrasi ya, atau dehydrated skin, kulit kering, atau pasien-pasien dengan yang mengalami eczema atau dermatitis. Nah, itu bisa kita gunakan Centella ini, karena dia, kalau menurut saya, dia bermanfaat itu untuk menghidrasi ya. Dia memiliki kemampuan untuk meningkatkan jumlah dari sebum, tetapi tidak membuat sebum itu atau minyak berlebih. Jadi dia memiliki kemampuan untuk membalans atau menyeimbangkan kadar minyak di permukaan kulit kita, dan dia akan menjaga hidrasi kulit itu menjadi lebih baik karena efek dari saponinnya juga yang terkandung di dalam ekstrak Centella Asiatica ini. Nah, untuk wound healing sendiri sebenarnya bagi kalian yang memiliki memang kulit-kulit yang luka nih, misalnya akibat jerawat ya, akibat akne, kan kalau untuk akne ini kan banyak sekali terjadi proses inflamasi ya, terjadi banyak luka, karena namanya jerawat itu pasti ada luka di kulit, apalagi yang sering menggaruk atau banyak scratch ya, banyak luka garuk gitu ya. Itu kalian bisa menggunakan Centella ini karena dia akan merangsang yang namanya kolagen ya, terutama kolagen type 1, dan dia akan merangsang yang namanya fibronectin. Di situ dia akan bekerja dengan cara meningkatkan tensile strength ya, atau tarikan di dalam kulit itu menjadi lebih baik, dan dia akan merangsang tadi yang namanya proses dari regenerasi kulit yang baru. Nah, di situ jadi dia akan sangat baik untuk luka-luka ya, terutama tadi untuk misalnya luka bakal, luka gores, luka akibat jerawat, luka bekas operasi. Dia juga berperan sebagai anti-inflamatori atau proses anti radang.
Nah, tadi dia selain dia merangsang fibroblast untuk menghasilkan kolagen dan juga fibronektin, tadi dia juga menurunkan kadar antiinflamasi, sehingga dia akan menurunkan resiko terjadinya yang namanya scar ya, akibat luka maupun hipertrophic scar misalnya akibat jerawat. Dan termasuk juga keloid. Nah, maka dari itu kalau saya bilang ini sangat penting dari manfaat dari Centella ini dalam mengatasi luka ya, terutama untuk proses namanya wound healing, terutama akibat dari proses antiinflamasinya. Karena kan namanya luka pasti proses radang situ kan banyak. Jadi dia juga bisa digunakan termasuk untuk luka-luka yang memang memiliki luka infeksi ya. Jadi Centella ini kalau menurut saya kalau kita kombinasi dengan antibiotik ya untuk luka-luka yang memang memiliki infeksi seperti ada nanah, pus dan lain sebagainya, kita bisa kombinasi sebenarnya. Setelah kita atasi infeksinya, kemudian baru bisa kita gunakan yang namanya Centella ini untuk merangsang regenerasi kulit yang sel kulit baru ya, menurunkan antiinflamasi, TNF alfa dikurangi dan lain sebagainya. Jadi proses inflamasi dapat kita tekan sehingga tubuh itu akan lebih gampang untuk meregenerasi sel-sel kulit baru. Nah, untuk wound healing ini terutama oleh yang disebut dengan Madecassoside ini, dia sangat berpenting ya. Salah satu bahan aktif dari Centella ini, dia sangat berperan penting untuk wound healing. Nah, untuk Acetococyte dia sangat berperan penting untuk yang namanya angiogenesis atau pertumbuhan pembuluh darah baru ya. Angiogenesis itu, angio itu dari pembuluh darah, genesis itu pembentukan. Jadi untuk luka jelas membutuhkan nutrien, mikronutrien, vitamin dan lain sebagainya untuk regenerasi sel-sel kulit baru, sehingga diperlukan pembuluh darah baru juga. Karena kan di situ terjadi kerusakan kalau terjadi banyak wound ya atau luka ya. Sehingga fungsi dari Acetococyte yang terkandung dari kandungan ekstrak Centella, dia akan merangsang pembuluh darah baru tersebut. Dia akan meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan pembuluh darah di sekitar luka itu akan makin bertambah banyak, sehingga regenerasi kulit itu akan menjadi lebih baik ya. Sel-sel kulit mati itu akan lebih cepat tergantikan. Nah, kemudian selain dari kita lihat dari pentingnya untuk wound healing ya, kemudian kita lihat juga untuk dia berperan sebagai adanya namanya ini ya, untuk photo aging. Jadi dia akan bermanfaat sekali untuk melawan photo aging, terutama akibat kerusakan kulit akibat namanya sinar UV atau sinar solar dari matahari. Nah, bagaimana dia melakukan bermanfaat untuk melindungi kulit kita ini dari photo aging, yaitu dengan cara dia menghasilkan namanya type 1 kolagen ya. Jadi seiring dengan usia ya, seiring dengan paparan terhadap sinar UV matahari, kolagen kita ini makin lama makin berkurang. Sedangkan kalau tubuh kita sendiri kan terdiri dari banyak jenis kolagen, ada kolagen tipe 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Nah, terutama kalau di kulit ini tipe 1 kolagen kita ini semakin akan berkurang dengan pertumbuhan atau tambahan usia dan paparan sinar UV matahari, sehingga harus ada yang menggantikan dong. Nah, salah satu manfaat dari Centella ini kalau diaplikasikan secara topikal, dia akan melawan yang namanya photo aging ini. Jadi sudah ada penelitian yang memang dia ini meneliti ya, salah satu penelitian dia meneliti manfaat dari Centella ini secara topikal. Dia digunakan secara terus menerus, dia akan melawan yang namanya photo aging. Jadi setelah penggunaan lebih dari 6 bulan, dikatakan bahwa hasilnya itu signifikan dalam melawan photo aging. Dengan manfaat dia dapat mengembalikan elastisitas kulit menjadi lebih halus ya, lebih kenyal. Kalau kita lihat juga bentuk kulit itu menjadi lebih muda kalau kita lihat. Terus tampakan itu juga lebih awet muda bila dibandingkan orang-orang dengan placebo, kelompok placebo yang tidak menggunakan apa-apa ya, tanpa menggunakan krim Centella ini. Jadi memang setelah di atas 6 bulan terlihat perubahan yang signifikan dengan penggunaan single agent dari Centella dalam bentuk topikal krim maupun serum. Jadi bila diaplikasikan secara terus-menerus itu akan memberikan manfaat yang signifikan untuk masalah photo aging. Nah, kemudian untuk yang lain ya, manfaat lain dia misalnya untuk mengatasi masalah selulit. Nah, jadi kalau untuk masalah selulit ini memang sudah ada juga suatu penelitian yang cukup besar ya. Nggak cukup besar juga sih, tapi penelitian yang memang secara fokus untuk meneliti masalah atau manfaat dari Centella ini untuk mengatasi masalah selulit.
sekarang ini memang banyak sekali treatment-treatment yang gagal ya untuk mengatasi masalah selulit ini, dan termasuk Centella ini. Dan Centella ini kalau saya bilang untuk mengatasi masalah selulit juga ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi memang tergantung dari struktur kulit itu sendiri ya, dan masalah seberapa parah selulit itu menyebabkan kerusakan kulit. Nah, jadi kalau kita lihat dari penelitian ini, dia meneliti dari 60 orang ya. Dia diaplikasikan Centella dalam bentuk topikal, dalam bentuk krim, digunakan 4 kali sehari, sampai 4 kali sehari dia gunakan selama waktu 4 bulan. Nah, di situ dilihat memang kalau dari penelitian tersebut terlihat perbedaan bermakna ya. Jadi orang-orang yang memang menggunakan Centella dalam bentuk topikal ini, dia memang memiliki selama 4 bulan, dia memang terlihat secara signifikan selulitnya itu berkurang bila dibandingkan dengan orang yang tidak menggunakan topikal dari Centella ini. Jadi memang dari penelitian itu dari sebanyak 60 wanita memang terdapat perbedaan signifikan ya antara kelompok yang menggunakan Centella dan tidak dalam mengurangi masalah selulit. Nah, sama halnya seperti kalau Centella itu dikombinasi dengan vitamin C. Nah, kalau Centella dikombinasi dengan vitamin C, ada juga penelitian, sebenarnya nggak banyak. Tapi kalau saya bilang Centella dikombinasi dengan vitamin C, dengan efek seperti antioksidannya, photoaging, itu akan memberikan sebenarnya hasil yang akan lebih baik. Nah, setelah kita berbicara selulit, ada juga penelitian yang meneliti sebanyak 80 orang ya, 80 wanita. Dia dengan keluhan untuk mencegah striae. Striae kan seperti yang kita tahu, enggak seperti selulit ya. Kalau selulit kan banyak ditemukan di area-area seperti paha ya, di pantat misalnya ya, atau di area dekat sini ya, area dekat ketiak, atau di area seperti tadi yang paling banyak sih di area paha dan di bagian pantat ya, biasanya kalau untuk selulit. Nah, kalau striae ini kan dia lebih banyak ditemukan untuk wanita-wanita yang obes atau kelebihan berat badan dan hamil. Nah, kalian seperti yang udah tahu kan ada yang namanya stretch mark ya, atau striae ini. Biasanya kalau ibu hamil kan stretch marknya di bagian perut bagian depan ya. Nah, itu jadi untuk penelitian ini memang dia menggunakan 80 orang wanita. Jadi sebelum hamil itu mereka mengkonsumsi ada yang namanya menggunakan Centella ini dalam bentuk topikal, dalam bentuk krim. Mereka gunakan, jadi setelah mereka gunakannya lama ya, sampai berapa puluh bulan gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari penelitiannya, orang-orang dengan atau wanita yang memang menggunakan Centella dalam bentuk topikal atau krim ini, dia memang mereduksi sampai 85%. Jadi dari 20 kelompok itu dibagi dua ya, dibagi dua kelompok secara rata 40-40. Let's say 40-40, jadi dibagi satu kelompok yang placebo tidak menggunakan apa-apa, satu kelompok yang menggunakan krim Centella. Jadi setelah mereka selesai melahirkan, dia bisa mereduksi yang namanya striae itu sampai 85%, sedangkan kelompok yang cenderung terjadi striae itu sebanyak 56% di kelompok yang placebo atau yang tidak menggunakan striae. Sedangkan kalau yang kelompok yang menggunakan Centella, 85% dari jumlah kelompok tersebut tidak terkena yang namanya striae ini. Jadi memang dari penelitian tersebut Centella efektif ya untuk mengatasi masalah striae. Tetapi dia dari penelitian ini dia untuk mencegah intinya. Tapi kalau striae yang sudah terbentuk itu pasti akan lebih sulit kalau menurut saya. Jadi kalau dari pendapat pribadi saya, kalau sebenarnya Centella ini sebenarnya kalau kalian gunakan untuk masalah striae dan selulit sebenarnya tidak begitu efektif ya. Kalau menurut saya, kalau dari pengalaman. Tetapi kalau kalian memang kalau ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, dia sifatnya sebenarnya lebih ke prevensi. Kalau kalian menggunakan yang namanya Centella asiatica extract ini dalam bentuk topikal, dan dalam bentuk dia intinya sih lebih ke prevensi lah. Untuk kalau saya bilang ya, pendapat pribadi lebih ke prevensi untuk mengatasi masalah selulit dan striae. Nah, mungkin itu saja kalau dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jadi bagi kalian yang sudah menggunakan Centella, kalian juga pasti udah tahu manfaatnya. Kulit kalian pasti menjadi lebih kenyal ya kan.
kulit kalian menjadi lebih halus, lebih cerah. Jadi memang Centella ini wajib kalian gunakan dalam waktu yang cukup lama. Kalau dari penelitian tadi kan ada yang range-nya 4 bulan, 6 bulan. Nah, kalian hasilnya itu di atas 4 bulan lah, sekitar 4 bulan kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi bila kalian hanya gunakan dalam waktu 1 minggu, 2 minggu yang namanya Centella ini, ya paling kalian hanya mendapatkan kulit yang berasa lebih kenyal aja karena efek dari moisturizernya itu sendiri. Oke, itu saja saya Dr. Winfrey, mohon undur diri, sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Bye.